terik matamu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gelita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Genggam tanganku, aku ada karena kamu ada. Karena kebahagiaanku ada di pelukanmu. Sambil malam ke dalam genggaman. Lo bilangin papa, kalau gue ngambil yang ini. Woi! Motor segini aja songong lu. Mau adu mekanik sama gua? Siapa tuh cewek? Mau ngajak gue? Hei, motor lo keren. Lo kenapa sih gangguin gue? Lo mau apa sih? Gak, gue gak mau ngapa-ngapain. Gue cuma mau bilang motor lo tuh keren. Nah, boleh dong. Gue Raska. Oh, jadi lo itu mau ngajak adu mekanik sama gue? Gue cuma pengen tahu aja sih. Motor keren kayak gitu bisa nggak sih ngalahin motor gue? Ternyata enggak ya? Lo mau gangguin dia? Lo mau cabut lo? Kalau boleh saran, mendingan lo belajar motor lagi deh.
Soalnya sayang banget sih, motor sebagus ini yang bawa kurang soulful. Nggak perlu diajarin kan? Dan makasih atas bantuannya, tapi gue bisa jaga diri. Jangan pikir urusan kita udah selesai. Gue bakal cari tahu siapa lo. Ini pengen motornya si Butet. Si Dadan, tukang seblak. Oh, Dadan. Surah, kok kamu nggak pakai helm? Tadi Azura habis bantuin ibu-ibu kecelakaan, Pak. Kasihan, helmnya pecah. Aku kasihin aja helm aku. Emang kamu dari mana? Balapan ya? Nah, kamu habis balapan ya? Jawab dulu pertanyaan Bapak. Sabar, Pak. Namanya juga baru pulang. Ya kan, habis balapan kan? Iya. Motornya keren banget, Pak. Keren itu motornya. Keren banget, kayaknya motor keluaran baru gitu deh. Menang kalah. Menang dong. Emang aku pernah kalah? Bapak salut sama motor itu. Udah berkali-kali dipakai buat balapan, nggak pernah rontok juga. Bapak takut tuh motor kena mental. Masa motor menil? Menil. Mental illness. Asura, kenapa sih harus pakai bahasa yang aneh? Kan Bapak nggak ngerti. Itu bahasa gaul, Pak. Gaul apanya? Menil. Gaul. Menil. Oh, kamu senyum kayak gitu. Mirip ibu kamu. Bapak lagi kepikiran ibu ya? Setiap kali aku lihat kamu, selalu keinget ibu. Kalian tuh mirip sekali tau. Oh ya? Semangat ibu kamu tuh luar biasa. Sesulit apapun masalahnya, dia nggak akan pernah nyerah pada keadaan. Persis kayak kamu ini. Aku sama sekali nggak inget apapun soal ibu sih, Pak. Yang perlu kamu tahu, biar gimana pun juga, seorang ibu akan selalu sayang sama anaknya, dimanapun dia berada. Aku udah janji sama ibu kamu akan selalu jagain kamu. Ya, semoga kamu bahagia hidup bersama Bapak seperti ini. Pak, Azura tuh nggak mungkin bisa ada di sini hari ini kalau bukan karena Bapak. Bapak tuh berarti banget buat Azura. Bapak tuh support sistemnya Azura. Dan makasih atas bantuannya, tapi gue bisa jaga diri. Hei, kenapa Pak? Mas Daniel di dalam. Mas Daniel lagi dioperasi ya. Tadi subuh dia nyampe rumah sakit dan kondisi udah nggak sadarkan diri. Dan dokter juga bilang kalau ada pendarahan di kepalanya karena kepalanya kebentur. Habis operasi mau dibawa ke ruang ICU, makanya kita semua nungguin di sini. Pak, tadi telepon lu bilang ini gara-gara geng Ceyton. Lu tahu kenapa? Kata orang yang bawa Daniel ke rumah sakit, dia sempat kejar-kejaran sama 3 orang dari geng motor lain. Mereka sengaja nuangin oli supaya ban Daniel slip.
Sampai Daniel lepas kendali. Beta tuh udah bilang ke Daniel, kalau orang semua ini tuh harus lawan lebih keras. Mereka itu licik. Cuman pengecut yang pakai trik oli buat jatuhin lawan. Gue yakin mereka tuh emang mau habisin kakak lu, El. Gue juga mikir gitu, El. Gila nih Caitan. Tapi gue percaya, Daniel pasti bisa bertahan. Bu, Mas Daniel gimana keadaannya? Bu, Dia baik-baik aja. Mas Daniel lagi dioperasi. Udah ibu tenang ya, kita tunggu di sini bareng-bareng, Bu. Daniel, kenapa jadi begini, dah? Kamu ngapain sih bantuin ibu di dapur? Kamu kan laki-laki, nggak malu apa ikut masak-masak begini? Cowok bisa ngebengkel itu biasa. Cowok bisa masak, baru luar biasa. Bersyukur sekali perempuan yang nanti jadi pacar kamu. Makanya cepetan punya pacar. Aku nggak mau nyari pacar, Bu. Loh, kok? Aku pengen fokus aja nemenin Ibu. Oh, lucu banget sih. Sini. Ikutan dong. Kamu harus sadar ya, nak. Kamu jangan tinggalin ibu. Kan kamu janji sama ibu mau nemenin ibu terus. Iya dong, Mama diajarin kan. Kenapa harus Mas Daniel? Kenapa nggak aku aja? Geng Saiton sengaja nyalakain Daniel. Buat kasih tunjuk kalau ada orang itu yang berkuasa di jalan. Beta yakin ini pasti kerjaannya Yoga. Dari awal dia memang rivalnya sama Daniel tuh. Kita bawas mereka. Kita samperin tempatnya, terus kita serang. Ayo. Tunggu. Kita nggak bisa main asal balas dendam. Daniel nggak pernah ngajarin kita buat pakai kekerasan lawan mereka. Kita jangan kepancing dulu. Yang penting sekarang Daniel sembuh dulu. Kalau Daniel udah sembuh, baru kita urusin geng Caitan. Bener kata Reksa. Mas Daniel, Mas Daniel. Mas. Dokter, tolong dokter.
Mas bangun, Mas. Mari dok. Permisi. Mas Daniel. Dokter tolong anak, tolong Dokter yang nanganin. tolong anak saya, suster. Pasien anfalsus. Denyut nadi melemah. Siapkan defibrilator dengan segera. Baik, Dok. Daniel, bangun, Nay. Ibu. Anak-anak itu harus dikasih pelajaran, Bu. Ya tapi kan nggak harus sampai begini, nggak harus sampai berantem luka-luka begini, Daniel. Kalau bukan aku yang belain Samuel, terus siapa, Bu? Pertikaian di antara kedua geng motor itu dikabarkan telah memakan korban jiwa, yaitu Daniel Prawira yang merupakan pemimpin geng motor Diamond. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan akan dilakukan sweeping terhadap geng-geng motor yang makin meresahkan. Warga diminta untuk lebih berhati-hati. Daripada lo parno kayak gitu, mendingan lo cabut sekarang dari Jakarta. Lo itu udah jadi DPO. Lagian salah lo sendiri sih, nggak hati-hati. Gue niatnya cuma pengen kasih Daniel pelajaran. Gue juga nggak nyangka kalau dia bakalan beneran meninggal. Gue juga nggak akan bisa cabut dari sini. Pasti polisi razia di mana-mana. Iya, gue ngerti. Kalau emang lo mau, gue ada gudang di Cikarang. Nanti gue bakal share log tempatnya ke lo, tapi lo nggak boleh bawa motor. Karena polisi udah pasti nyatet plat lo. Lo naik taksi online kayak gampang lah. Lo yakin tempatnya aman nggak? Aman. Oke, gue cabut dulu. Om. Siapa dia? Dia temenku, Pak. Kita habis ngebahas gimana caranya bikin bisnis. Dari penampilannya sudah nggak meyakinkan. Gimana mau bicara bisnis? Kita nggak bisa dong, Pak. Menilai orang cuma dari penampilannya aja. Penampilan itu penting, Raskal. Kamu akan dihargain orang kalau penampilan kamu bener. Kalau panutan kamu seperti anak jalanan yang tadi, kamu nggak akan pernah bisa sukses. Papa nggak tahu kan, Pak? Kalau aku selalu jadiin Papa panutan aku.
Tapi kan papa nggak pernah nganggap. Apapun yang aku lakuin itu juga nggak pernah ada artinya di mata papa. Karena papa tahu semua usaha kamu itu nol. Dan kamu itu lemah tanpa bantuan uang dari papa. Papa pernah kepikiran nggak sih, Pak? Yang sebenarnya lemah itu bukan aku, tapi papa. Papa itu kan selalu mendewa-dewakan uang. Seolah-olah semuanya bisa papa beli. Tapi sebenarnya papa juga cuma berlindung di balik semua harta papa. Terus bikin semua orang segan sama papa. Tanpa semua orang tahu, papa itu orang yang kayak apa. Kamu buktiin aja kalau kamu bisa berhasil. Dan kalau kamu sampai gagal, jangan pernah berharap bantuan sepeser pun uang dan harta dari papa. Pokoknya gue harus buktiin ke papa gue kalau gue gak selemah yang gue kira. Halo, saya punya informasi tentang orang yang sudah menyelakai Daniel Prawira sampai meninggal. Jangan bukan! Anda motor kamu! Pak. Saya salah apa, Pak? Ikut ke kantor. Ayo ikut ke kantor. Pak. Jangan, Pak. Bapak. Berhenti! Samuel tuh gak punya ayah, tapi dia punya aku. Siapapun yang berani gangguin Samuel bakal berhadapan sama aku. Mending lu bertiga nih, liatin cara Mas Daniel kerjain motor. Biar kalau ada apa-apa di jalan, lu ngerti. Beta udah ngerti. Kalau mau di jalan, beta tinggal call Ale atau Bang Daniel tuh buat minta bantuan. Hayya lau falah. Hayya lau falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Makasih ya, Mas.
udah selalu ada buat aku, selalu jagain aku. Mas tenang ya di sana. Kita semua sayang sama Mas Daniel. Kita harus begini terus ya, geng! Sejak Yoga nggak ada, Caiton nggak punya leader ya. Dan bukan berarti lo yang bakal jadi leader ya. Jangan mentang-mentang lo anak orang kaya, lo punya motor keren, terus lo bisa seenaknya jadi leader di sini. Nggak bisa. Kita butuh real leader yang soulful, bukan anak papi yang pengen jadi anak king. Ngerti? Udah deh. Lu nggak usah sosok nggak butuh duit gitu. Geng kita bisa kayak gini juga gara-gara Raskal. Yoga tuh bisa mimpin geng ini, itu juga dibantu sama Raskal. Kita kalau nggak ada Raskal ya, geng kita tuh udah jadi gembel tau gak? Gini deh, selagi geng Caiton ada di bawah kepemimpinan gue bakal bikin geng Caiton jadi geng yang paling segan di semua tempat. Gimana caranya? Hah? Yang paling pertama, gue bakal memperluas dulu wilayah kekuasaan kita. Gue pikir segampang itu. We'll see. Tapi yang pastinya gini, lo semua kalau mau minta apapun, sebutin aja, ngomong sama gue. Dan gue bakal sediain semuanya. Aku sih yes. Ya awas aja lo bikin masalah. Apalagi bikin kita jadi kelihatan skibidi. Justru Riko, dengan kekuasaan yang gue punya, gue bakal bikin lo satu-satu tuh pasti bakal makin sigma abis. Oke, siapa yang pilih Raskal jadi ketua geng? Aku. Oke, berarti resmi ya. Mulai hari ini Raskal jadi leader geng Caiton. Kongres, man. Kadang ibu masih berharap Mas Daniel pulang ke rumah. Terus dia tanya sama ibu. Ibu malam ini masak apa, Bu? Aku lapar, Bu, pengen makan. Tapi itu udah gak mungkin.
Harusnya ibu yang tahan Mas Daniel malam itu. Supaya Mas Daniel nggak pergi, El. Harusnya ibu. Mas Daniel? Kamu mau kemana? Ada urusan yang harus diselesaikan, Bu. Malam-malam begini. Gak bakal lama kok. Aku pamit ya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama geng Chaiten kan? Kalau iya, ibu nggak akan izinin kamu pergi. El juga belum sampai rumah. Aku janji, begitu urusan selesai, aku langsung pulang. Pokoknya nanti pagi ketika ibu bangun, aku udah di rumah. Aku pamit dulu ya. Mas, ibu tunggu kamu pulang ya. Iya, Bu. Pokoknya Bu, siapapun yang ngelakuin ini ke Mas Daniel, mereka harus tanggung jawab. Enggak. Kamu jangan pernah melakukan hal yang bisa merugikan diri kamu sendiri. Jangan, Nak. Kamu harus janji sama ibu. Kamu nggak boleh macem-macem. Karena ibu sekarang cuma punya kamu. Iya, Bu. Tapi Mas Daniel udah jadi sosok bapak buat aku, Bu. Ini yang lo pada bilang bengkelnya viral itu. Oke lah. Motor kalian kenapa lagi? Mau servis. Soal bil Bapak tenang aja, karena kita punya special persen untuk cover itu semua. Sekalian pengen ketemu sama su bengkel yang terkenal itu loh, ya nggak? Nah, yo Nggak tahu cuma buat gue. Website too much aja gitu. Tapi Azura tuh bisa bikin motor kita jadi Sigma loh. Azura? Dia cewek? Iyalah. Tadi motornya udah beres, cuman aku nggak kuat ngangkatin peralatannya ke depan lagi. Ya udah, biar bapak yang urus. Kamu urusin ini, ya. Kenapa motor mahal lo? Kalau motor gue sih nggak kenapa-napa. Tapi mungkin lo bisa cek motor temen gue. Motor temen lo butuh diservis. Sebenarnya nggak ada masalah yang besar sih, tapi ya udah tinggalin aja motornya, ntar gue yang servis. Next time kayak gitu mesti balapan lagi deh. Lo nggak akan menang balapan lawan gue. Gue ya?
kalau urusan kalian selesai, tinggalin aja motornya ya. Kalau enggak, pelanggan saya pada takut tuh masuk ke dalam. Ini saatnya toh, kata orang balas dorang semua. Gak bisa gitu guys. Balas dendam itu bukan solusi. Kalau Daniel masih ada di sini, dia pasti nggak bakalan setuju. Terus kita diam aja? Hah? Padahal kita semua udah nganggap Daniel itu kayak saudara loh, bukan cuma teman. Ya nggak bisa gitu nak. Daniel nggak pernah ngajarin kita pakai kekerasan lawan mereka. Dan gue juga nggak mau kehilangan anggota Diamond lagi. Mas Daniel ini nggak pantas diginiin. Mau lu semua pada Gua sih enggak. Ya udah kalau gitu kita gas balas dendam. Ayo. Yuk, oke. Ayo. Samuel! Ada apa ini? Ada apa ini? Kalian semua mau ajak El untuk balas dendam ya? Hah? Apa ini? Hah? Mau berantem? Mau berantem? Kalian itu harusnya berkaca. Belajar dari apa yang dialami sama Mas Daniel. Bukannya malah mau nambah masalah baru kayak begini. Ini kan juga bukan salah mereka juga. Kamu masih mau belain mereka? Dan kamu setuju untuk balas dendam, El? Tapi kan Bu, ini kan... Cukup! Ibu gak punya siapa-siapa lagi. Kalau kamu sayang sama ibu, kamu harus tinggalin semua yang berhubungan sama geng motor. Dari dulu, ibu selalu khawatir akan terjadi sesuatu sama kamu dan Mas Dani, dan ternyata bener kan? Dan ibu gak mau sampai harus kehilangan kamu juga. Dan kalian itu masih pada muda. Masa depan dan jalan kalian tuh masih panjang. Apakah kalian pikir orang tua kalian suka melihat kalian berhubungan sama geng motor begini? Dekat dengan kekerasan? Enggak. Harusnya kalian tuh juga mikir. Gimana perasaan orang tua kalian kalau sampai harus kehilangan kalian seperti ibu harus kehilangan Mas Daniel, coba. Ibu mohon kamu janji sama ibu. Kamu janji sama ibu, kamu lepasin semua ini. Kamu hilangkan semua amarah dan dendam kamu. Karena itu semua nggak ada gunanya ya. Itu semua nggak akan mengembalikan Mas Daniel ada lagi di tengah-tengah kita, nggak akan. Ibu mohon demi ibu. Iya Bu, aku janji.
Lo itu kalau kerja seserius ini ya? Sampai gak nyadar kalau gue dateng. Ya harus serius, kalau nggak serius kan kerjanya nggak beres. Salah sih, tapi nggak bisa, Pak. Break dulu bentar aja, biar ngomongnya lebih apa ya? Lebih seru gitu. Belum waktunya nih gue break. Harusnya lo tahu dong, lo harus ngapain. Oke. Gue gak bakal ganggu lo lagi. Sorry ya. Azura ternyata boomer banget lagi. Gak masuk sama bercandaan gue. Tapi gue malah makin penasaran sama dia. Ini garis merah nih. Ya sebenarnya kalau gue pingin sih, ya tarik dikit lah. Gue cuma pingin nih 5 wilayah geng Diamond itu jadi milik Caitan. Bu. Silakan, Bu. Mulai sekarang, wilayah ini adalah wilayah geng Caitan. Dan gua nggak mau lagi ngeliat pedagang-pedagang kumuh kayak lo semua. Gua minta lo semua pergi aja dari sini. Geng Caitan! Bubar! Bubar! Bubar semuanya! Bubar! Bubar! Lu juga bubar! Hei, bubar! Bubar, bubar! Ini usaha gua. Bubar! Bapak-bapak, jangan pada mau bubar, bapak-bapak. Ini wilayah kita! Hei, lo berani? Hah? Gue bilang cabut gak? Gak mau. Cabut! Gak mau! Hah? Lalu nggak pergi? Mau pergi kemana, Bang? Ini udah lapak saya. Kan gue udah bilang tadi, ini udah wilayah gua. Iya, tapi kan ini dagangan untuk berobat anak saya, Bang. Lu nggak peduli sama anak lu. Gue bilang pergi. Jangan, Bang. Enggak, lu minggir sini. Jangan, Bang. Minggir lu. Jangan, Bang. Astagfirullahaladzim. Gue bilang, gue nggak suka lihat dengan kumuh di tempat gue. Ngapain ya nih mesin Samuel biar Ngapain lo? lebih kenceng? Ya salah ya, gue ini lagi ngeliat mesin lu. Kayak ada yang kurang gitu menurut gue. Ngerti lo? Ya jelas enggak, kan gue nggak bisa benerin. Pak Joko, tumben nggak bawa gerobak? Kenapa, Pak? Itu dia anak Samuel. Ada yang ngerusakin dagangan saya. Anak-anak muda pakai motor. Uang saya hilang. Padahal uang itu untuk beli obat anak saya. Siapa Pak yang gangguin? Itu pasti Caitan, El. Siapa lagi kalau bukan mereka yang bikin gara-gara? Gue percaya mereka tuh sengaja. Soalnya kan mereka tahu itu tongkrongan Diamond. Gak bisa kita biarin sih. Ada Pak Joko. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Maaf, tadi saya dengar anaknya Pak Joko lagi sakit. Iya, Bu. Ini Pak, alhamdulillah saya ada rezeki lebih. Siapa tahu bisa buat beli obat buat anaknya Pak Joko. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya. Semoga anaknya cepat sembuh ya, Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya permisi ya, Bu ya. Iya, Pak. Si Bu. Hati ya, Pak. Iya. Hati Pak. Mereka itu cuma cari gara-gara, El. Tapi kamu jangan sampai kepancing ya. Kamu tunjukin ke mereka kalau kamu bisa ambil jalan yang beda. Ya?
besok gue udah mulai magang nih. Serius, Lel? Serius gue. Semangat! Congrats! Oh, semangat! Oh. Thank you, Lel. Lu magang. Jon, ambil kunci ya, Jon. Ada. Lu mau gangguin dia? Ini mau cabut nih. Lo? Loh, nggak nyangka gue bisa ketemu lagi di sini. Ngapain lo di sini? Motor lo rusak? Enggak, gue keterima magang di sini. Magang? Lo ngerti apa soal motor? Ya, gue abis kursus sih. Oke, kalau lo beneran ngerti soal motor, coba lo cek motor gue. Lo cari apa yang salah dari motor gue. Oke. Ini sih kayaknya masalah setelan angin di karbu. Nyari akar masalahnya mungkin gampang ya. Tapi kalau ngebetulinnya belum tentu. Lo bisa nggak? Bisa kok. Gimana? Ya lumayan. Lumayan doang. Kirain bakal dipuji apa gitu. Biasanya sih orang kalau udah dipuji makin kesana jadi nggak effort. Semoga lo nggak kayak gitu ya. Ya gue bakal buktiin kalau gue juga punya skill di sini. Ya kita lihat dulu aja, nggak usah sombong dulu. Kita lihat lo bisa nggak ngikutin pace kerja kita di sini. Oke. Kamu yang mau magang di sini? Iya, Pak. Sebagai kamu kerja keras, saya dan Azura paling gak suka sama orang yang kerja asal-asalan. Satu hal lagi, kalau kamu macam-macam sama anak saya, kamu berurusan sama saya, mengerti? Iya, Pak. Saya di sini emang niatnya untuk kerja kok, Pak. Bukan buat macam-macam. Jalan ini bayangan mengejar dan menari, melaju cepat menembus angin, kita hadapi hari. Setiap detak jantung pertarungan di dalam. Pasti lu lagi nyari ini. Namun di sini cinta kita tetap ada, menyalakan asa melalui badai yang menderu dan rasa sakit. Kasih ya. Sini gue bantuin. Terikat satu janji takkan terganti. Luka yang merobek hati, cerita yang tersembunyi dalam pelukan hangatmu. Aku temukan arti Samuel bawa malam ke dalam genggaman, bersinar terang melawan badai bersama. Bersamaku melintasi angin, terbang tinggi, kita api yang membangkitkan langit ke laut. Di terik matamu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di manggelita.
ikut foto dulu, yuk. Ayo. Foto dulu. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ready? Ready? Yay. Karena kamu ada, cintamu adalah cahaya di tengah malam tanpa bintang. Bersama kita lawan dunia, hanya kamu dan aku. Karena kebahagiaanku ada di pelukanmu. Sambal bawang ke dalam genggaman bersinar. Udah, enak kan? Nah, capek deh kayaknya. Udah enak kan? Udah, makasih ya. Menyulut langit gelap. Tampan. El, gue denger-denger lu punya partner mekanik baru, El. Katanya dia lebih jago servis motor daripada lo. Udah lu ngaku aja lu makan di sana sampai baper kan lu. Ini kita semua kapan nih kenalin sama Azura yang lu omongin nonstop itu kapan? Besok deh gue kenalin. John, tolong cek stok-stok. Bapak udah nanyain tuh kemarin. Barzan. Azura, gimana? Ah, kita udah sering banget denger tentang lu. Oh ya? Bro Oli. Kalau Ale remember kan, tapi Ale harus lolos seleksi dulu. Nona manis. Ternyata susah ya masuk geng Diamond. Enggak juga. Lo udah lulus kok. Semenjak bikin Samuel kalah telak pakai kunci Inggris. Kawan, ini kalau dibikin sinetron, judulnya Jodohku Nyangkut di Kunci Inggris. Maaf, Nona Gak Azura. apa-apa, santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kamu bawa siapa ini, El? Temen aku, Bu. Azura. Kamu bawa tumen, kamu bawa perempuan cantik pulang ke rumah. Oh, temen doang, Bu. Mana teman? Bu, ini yang punya bengkel, tempat aku magang. Iya kan ibu cuma nanya, masa nanya aja nggak boleh ya? Beneran temen kok, Tante. Samuel suka bantuin aku setiap aku butuh. Ya kalau gitu mulai hari ini jangan panggil tante, panggil aja ibu. Soalnya teman-temannya Samuel semuanya manggil ibu. Iya, Ibu. Tante ibu juga seneng banget kalau kalian bisa saling jaga, saling bantu. Ya kan? Ya udah duduk. Iya, Ibu. Udah bikinin teh. Orang Azura mampir doang bentar. Mampir itu nggak boleh sebentar, El. Aduh, udah yuk. Duduk. Masa mampir cuma sebentar? Duduk dulu. Ibu bikinin teh dulu ya. Bu, nggak usah kali, Bu. Bentar Udah nggak doang. usah, kamu diam aja. Bu. Sorry ya. Nyokap gue emang heboh gitu. Nyokap lu asik kok. Jangan dulu, malam. Ya dulu, pegang nih. Udah, balik. Zul, balik ya, dadah. Hati-hati. Dadah. Udah besok lagi aja, Ra. Aman. Jangan begadang, Ra. Iya. Gue bawa sesuatu buat lo. Semoga hari lo makin cerah ya.
Itu bunga dari gue, kenapa lo buang? Sorry. Iya, maksudnya kenapa ya? Lu masih nggak ngerti ya? Azura nggak mau lihat lu di sini. Gue pastiin lo nyesel, El. Lucu banget, gila. Minggir, bentar, minggir. Minggir, gue mau duduk. Minggir. Apaan sih, Kak? Minggir, bentar, gue mau duduk. Banget muka lo. Ya udah. Kenapa, Sam? Dikacangin sama kelasnya. Lo bisa masuk ledek gue gak sih? Tapi bener kan? Kelas lo itu asik sendiri sama cowok yang magang di sana, Kal. Bener nggak? Yoi. Gue yakin tuh mereka deketnya gak bakal lama juga, makanya lo gak usah berisik. Bahkan lo nggak tahu siapa dia kan? Lo nggak tahu kalau dia itu bukan orang sembarangan. Dia itu adanya Daniel. Samuel. Maksud lo apa ya? Lu minggir. Chill, Kenapa lo baru cerita sekarang, ha? Lo nggak pernah nanya sama gue. Raskal. Geng Diamond sekarang lagi ngetawain lo. Apa lu yang mau tawain gue? Jujur sama gue, gak usah berisik lu. Sekarang, musuh lo bukan gue. Tapi Geng Diamond. Pokoknya gue gak bakal biarin mereka ngeremehin gue kayak gini. Kalau gue kasih pelajaran tuh anak-anak. Waktu lo show off, Kal. Tunjukin siapa lo sebenarnya. Sel. Geng Titan ngikutin kita. Mau kemana? Woi, lu jangan sentuh adik gua. Dengerin ya. Bilang ke Samuel kalau dia udah salah besar. Mau kemana? Dia nyari masalah sama gue. Ngerti lu? Jangan aja lu lah. Gue ngelakuin ini semua. Itu karena temen lo duluan. Dia nyari gara-gara sama gue.
Lu gua habisin ya. Habisin sih. Gua nggak takut. Mau ngapain lo berdua? Cabut lo berdua. Yang lain udah pada balik, kok lo masih di sini? Gak apa-apa. Gue seneng kok kerja di sini. Dulu gue sering kayak gini sama kakak gue. Dia yang ngajarin gue soal motor. Kakak lo pasti orangnya baik banget ya? Banget. Dari kecil, gue selalu dijagain sama kakak gue. Kadang gue ngerasa gue gak bisa sekuat dia. Gak bisa lindungin orang-orang di sekitar dia. Yang kayak kakak gue lakuin selalu. Menurut gue, lo gak harus jadi kayak dia kok. Dengan lo jadi versi terbaik diri lo sendiri aja, itu udah cukup untuk bikin dia bangga sama lo. El. Lihat nih, gue habis serangan geng Ceyton sama Marvel. Terus ini mau gimana nih? Kata Raskal lu nyari masalah sama dia. Emang lu habis ngapain? Lu liat nih muka gua. Gue udah feeling diikutin dari belakang. Gak bisa diem doang ini. Langsung dipukulin Ayo dong. Kenapa lu berdua? Kenapa? Dipukulin lah sama Ceyton. Ceyton udah bikin onar. Mereka gangguin pedagang di wilayah lama kita. Dan ini El, kita nggak bisa diam aja. Lihat muka gua, lu terima. Hah? Tenang. Kalau kalian kepancing, malah mereka yang menang. Ya mereka udah kelewatan. Mereka tuh mau ngancing apa yang udah dibangun sama kakak gua. Lo tuh barusan janji lo sama nyokap lo nggak mau terlibat lagi sama geng motor. kalau kita nggak ngapa-ngapain, mereka nggak bakalan berhenti. Ya kalau misalnya kita bahas, kita nggak ada bedanya dong sama mereka. Kecuali kalau Samuel bisa ngobrol sama Raskal tanpa ribut-ribut, mereka akan tahu siapa yang pegang kendali. Ya Raskal nggak bakal mau dengerin lah. Lo nggak akan tahu kalau lo nggak coba. Lo tuh udah janji sama nyokap lo. Buktiin kalau lo bisa. Gak bisa, El. Ini udah fisik. El. Mau ngapain? Mau ngapain? Anjir ah. Ada gua. Udah Bob, biarin aja Bob. Emang berani anaknya. Samuel. Gue kesini mau ngasih tau lo, kalau geng Diamond udah bubar. Dan para pedagang itu nggak ada urusannya sama kita. Jadi nggak usah ngelibatin mereka. Terus lo pikir lo bisa datang ke sini seenak gitu aja dan minta gue berhenti gitu? Itu persisnya kayak kakak lo. Sok pahlawan gitu. Tapi pada akhirnya lo tahu kan nasib dia kayak gimana? Lu boleh bobo nama gue. Jangan pernah lu bawa-bawa nama kakak gue. Kenapa lo harus denial sama fakta yang udah ada, Samuel? Ya udah. Kalau lo emang masih kekeh mau damai, tapi gue punya syarat. Yang pertama, lo harus keluar dari Palu Gada. Gue gak mau lagi liat muka lo di situ. Yang kedua, lo harus lost contact sama Azura. Gak usah nelfon-nelfon dia lagi atau nyari alasan buat ketemu sama sekali sama dia. Azura sama kita gak ada hubungannya. Ngapain lu bawa dia? Lah lo gak usah tanya alasannya kenapa. Kalau lo emang mau deal, ya tinggal setuju aja sama syarat-syarat gue.
Oke, deal. Gue bakal berhenti dari Palu Gada, bakal jauhin Azura. Tapi gue minta lu pegang omongan. Ngerti? Zura! Samuel mana? Itu dia. Gue kesini mau ngasih tahu ke lo kalau gue baru ketemu Samuel dan dia bilang dia nggak mau ke Palu Gada lagi. Kenapa? Raskal. Dia mau damai, tapi syaratnya Samuel harus stop magang di sini dan lost contact sama lo. Lo pikir semua orang harus nurutin kemauan lo? Ternyata lo sekere itu ya sama Samuel. Sampai lo effort nemuin gue cuma buat belain dia. Lo gak bisa maksa Samuel untuk cabut dari bengkel gue. Lo pikir dengan ngejauhin gue sama Samuel, lo bisa ngedeketin gue? Bentar, emangnya lo tau dari mana? Apa lo udah deep talk sama Samuel? Samuel gak ngomong apa-apa. Gak mungkin. Pengecut kayak Samuel itu pasti curhat biar dibelain sama lo. Yang pengecut tuh lo. Jelas-jelas lo yang maksa semua orang untuk nurutin kemauan lo. Lo pikir Samuel lebih baik dari gue? Setidaknya Samuel milih damai. Dan dia punya satu hal yang lo gak akan pernah punya. Harga diri. Dan lo pikir Samuel itu serius soal damai? Azura, nanti lo juga bisa lihat sendiri kok betapa omong kosongnya tuh anak. Gue gak mau buang waktu ngobrol sama lo. Asal lo tahu ya, gue gak akan pernah bisa suka sama orang yang bisanya cuma ngancem. Oke, sorry. Tapi please ya, sampaikan sama Samuel lo itu. Kalau dia udah salah besar. Kalau dia pikir semuanya ini udah selesai. Karena mulai sekarang, gue bakal tunjukin kalau gue bakal serius. Oke? Sebenarnya gue lebih suka jalan kaki kayak gini sih daripada naik motor terus. Apalagi cuma buat beli cemilan. Ya, tapi Areksa nggak mau. Mungkin Areksa maunya lebih cepat biar nggak buang waktu. Awas, nak. Berdua doang? Yang lainnya mana? Mau ngapain lu kesini? Gak usah gangguin kita. Awas tuh, minggir, minggir. Udah. Diam lu. Bilang ke Samuel. Gak ada kata damai dari gue. Tinggal. Ini semua baru permulaan. Next time, Samuel yang bakal gue bikin babak belur. Dokter! Lo nggak apa-apa.
Gimana, Pak? Jelasin detailnya. Tadi gue udah coba ngindar, tapi mereka nggak terima. Lihat muka gue sekarang. Bonyok. Udah keterlaluan, El. Kocak, mereka berani lawan cewek. Lawan kita lah, ayo dong, El. El, gue nggak terima kalau kayak gini, El. Ilona loh, Kanva digebukin. Muka kita mau taruh mana? Beta siap tempur, kapan saja dan di mana saja. Karena nggak sepantasnya, Dorang itu ngelakuin ini semua. Nggak, kawan? Tadi Raskal juga bilang sama gue, next harus lu yang babak belur. Ini udah kacau. Ya serang aja mereka. Gimana? Ayo. Tunggu, sabar. Beta setuju. Sabar. Gue tahu kalian nggak terima, tapi kan kalian udah tahu. Gue udah janji sama nyokap gue nggak bakal bikin masalah lagi sama geng Caiton. Kalau lo nggak mau ngelakuin ini semua demi kita, ya udah, fine. Tapi please, lakuin ini demi Daniel. Kita semua butuh leader yang berani ngadepin geng Caiton, biar mereka nggak seenaknya. El, cuman lo doang yang bisa push semangat kita buat ngadepin Raskal sama geng Caiton. Sebelum semuanya makin keterlaluan. Ini saatnya ketorang menyala, kawan. Sebelum Raskal dan geng Caiton itu makin chaos dan makin nekat buat ngancurin ketorang satu persatu. El, ayolah. Ini cewek gue yang digangguin, men. Kanva lu lihat digebukin. Gue juga. Cewek lu, El. Cewek. Kawan ketorang keluarga. Masa lu mau lihat kayak gini? Ayolah. Lu lihat muka Kanva, El. Kalau emang ini jalan terbaik, kita harus bersatu dan tunjukin ke mereka siapa kita sebenarnya. Samuel, gue tahu kenapa lo cabut dari bengkel Palu Gada dan kenapa lo ngejauhin gue. Azura. Lo diancam kan sama Raskal? Azura, mending lu pulang deh. El, gue harus ngasih tahu lo. Raskal tuh sengaja ngelakuin ini biar lo balik lagi ke geng motor dan lo ngelawan dia. Ya gue tahu, tapi mereka udah kelewatan. Mereka selalu bikin onar. Iya, El, ya tapi... dulu kakak gue udah bikin anak-anak motor image-nya baik. Kita juga udah sering ikut bakti sosial. Tapi apa? Geng Caiton selalu bikin masalah, selalu ngancurin semuanya. Gue gak mau mereka mau panjang kayak gini, bikin masalah terus. Gue harus berhentiin semuanya. Gue udah coba damai, tapi apa? Kanva, Ilona, mereka babak belur gara-gara mereka. Gue tetap gak setuju. Belum mulai Ale punya muka udah kusut ya. Beta rasa Ale banyak sabar ya. Gua nggak mau masalahnya makin panjang. Kita hadapi aja mereka. Walaupun lo sama geng lo itu ya punya nyali lah. Belum tentu lo siap ngelawan gue sama geng Caiton. Bu! Bu! Bu, Azura? Aku minta maaf banget, Bu. Aku asal nyelonong soalnya dari tadi aku panggil-panggilin gak ada yang nyaut. Enggak apa-apa. Kamu kenapa sih kok kayak panik begitu? Samuel, Bu. Samuel kenapa? Samuel berantem sama Raskal, Bu. Sama geng Caiton. Soalnya kata dia ngelakuin ini demi teman-temannya, geng Diamond. Sekarang Samuel di mana? Sekarang geng Caiton dan Diamond mulai berulah lagi. Dan malam ini mereka adu balap di Boulevard Utama. Biarin aja lah, Bas. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, mereka sendiri yang hancur. Jadi mereka kapok dan bubar dengan sendirinya. Sebaiknya kamu lihat ini. Coba lihat.
Raskal. Ya, betul. Dia leadernya geng Chaiton. Sebaiknya kamu mencegah Raskal sebelum masa depannya hancur. Lo udah siap gue bikin malu belum? Mas Ronald? Mbak, ini tasnya. Iya, taruh situ. Ya. Sini sama aku. Aku kan kangen. Putri bukan sekedar majikan, tapi dia juga sahabat baikku. Sifatnya lembut dan penuh perhatian. Aku sudah menganggap Putri sama seperti saudara perempuanku sendiri. Ini Bu teh jahenya. Makasih. Permisi. Kamu di sini aja temenin saya. Hai, sayang. Hai, Ma. Gimana? Dulu Mas Ronald bekerja menjadi supirnya Bu Eni. Kelihatan baik dan perhatian. Gak ada yang menyangka kalau sebenarnya Mas Ronald begitu. Karena dia punya maksud lain. Masuk. Permisi, Bu. Ya. Bu, ini sertifikat dan surat kuasanya mohon ditandatangani ini. Halo? Ya. Saya segera ke sana ya. Enggak. Kamu aja yang tanda tangan. Saya udah percaya sama kamu. Sekalian uangnya nanti taruh berangkas ya. Oke? Baik. Makin lama Mas Ronald semakin bisa mengambil hatinya Bu Eni. Dan juga Putri. Sampai akhirnya Bu Eni memberikan kepercayaan Mas Ronald untuk mengurus keuangan dan seluruh pengeluaran Bu Eni. Wi, kalau kamu perlu bantuan, kamu ngomong aja. Nanti pasti saya akan tolongin kamu. Dengan begitu, kita jadi lebih dekat kan? Dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya. Setelah Mas Ronald melamar aku, akhirnya kita pun menikah. Aku percaya dia bisa menjadi pendamping hidup yang baik sekaligus ayah sambung untuk Daniel. Akhirnya aku mulai hamil Samuel. Dan aku pikir segalanya akan menjadi indah. Ternyata aku salah. Dan aku gak sadar kalau Mas Ronald punya ambisi yang gak pernah aku bayangin. Dewi. Ya, Mbak. Putri meninggal setelah melahirkan. Dia nggak pernah sempat membesarkan Maya, anak perempuan yang sangat cantik. Setelah Putri meninggal, Mas Ronald tanpa rasa bersalah malah mengambil alih seluruh tanah dan properti Bu Eni, serta warisan Putri yang harusnya jadi hak Maya, anak perempuannya Putri. Kamu sudah memanipulasi semua keuangan saya. Padahal saya udah percaya sama kamu. Semua ada catatan dan buktinya, Bu. Bu ini nggak bisa nuduh saya kayak begitu. Saya akan laporin semuanya ke polisi. Dan kalau terbukti kamu bersalah, kamu
harus tanggung jawab semuanya. Bu Eni, sejak aku tahu Mas Ronald yang ambisius, yang tega menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi rencananya, akhirnya aku memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Ayo cepet. Dewi, tenang. Kamu aman, nggak ada yang ngejar kamu. Kalau sampai Mas Ronald tahu aku bawa Maya pergi, dia nggak akan tinggal diam, Fer. Dia pasti akan cari Maya kemanapun sampai ketemu. Dan aku nggak mau sampai Maya disakitin sama dia. Kalau gitu biar aku yang rawat Maya. Kamu yakin? Dewi, selama aku kerja di sini, Bu Heni dan Pak Putri selalu baik sama aku. Udah saatnya aku balas kebaikan mereka. Percaya sama aku. Aku janji aku akan merawat Maya. Melindungi Maya seperti anakku sendiri. Tapi sekarang, kamu dan Daniel harus pergi dari sini. Aku yakin selama Maya nggak sama kamu, Ronald tidak akan ngejar kamu. Ini barangnya Maya. Ternyata sesakit itu rasanya melepaskan Maya. Anak yang sudah aku sayangi seperti aku menyayangi Daniel, anak kandungku sendiri. Tapi aku harus kuat dan harus bisa bertahan. Karena semua ini demi kebaikan dan juga keselamatan Maya. Aku titip Maya. Jaga dia baik-baik ya. Sejak saat itu, aku mulai kehidupan baru tanpa Mas Ronald. Bahkan sampai aku melahirkan, aku gak pernah cerita soal siapa ayah kandung Samuel yang sebenarnya. Karena aku gak mau Mas Ronald muncul dan ganggu kehidupanku serta anak-anakku. Ayo Mas. Ya Allah, aku takut kalau sampai Mas Ronald tahu kalau Samuel itu adalah anak kandungnya. Walaupun dia gak pernah melihat Samuel pada saat aku melahirkannya. Samuel